Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali pembahasan kumpulan soal persiapan PTS semester 1 kali ini. Kita di part 2 ini ya. Part 1-nya untuk bab 1, part 2 untuk bab 2. Kita langsung bahas saja nomor 16. Kita masuknya di bab koordinat kartesius. Nah, seperti yang sudah kita tahu, ini review dulu ya. Kalau kita punya sumbu X, sumbu Y, nah, X itu yang mendatar, Y itu yang vertikal. Horizontal mendatar, vertikal itu yang atas bawah. Untuk sumbu X yang ke kanan, dia pasti positif, sumbu X ke kiri dia negatif. Sumbu Y ke atas dia positif, sumbu Y ke bawah dia negatif, gitu ya. Titik pusatnya di tengah-tengah yaitu 0,0. Kemudian yang perlu kita tahu pertama yaitu kita punya daerah-daerah yang ada pada koordinat kartesius. Yang pertama kuadran 1, namanya kuadran ya. Kuadran 1 itu penulisan X, Y-nya positif semua. Nah, kemudian untuk kuadran 2 yang negatif ini X-nya. Berarti nanti nulisnya min X, Y. Kalau ada yang negatif X-nya doang, berarti dia ada di kuadran 2. Kemudian kuadran 3 yang bawah, ini dia penulisannya negatif semua. X-nya negatif, Y-nya juga negatif, karena X ke kiri, Y-nya ke bawah. Terus untuk kuadran terakhir, yaitu kuadran 4, daerah terakhir, X-nya positif karena ke kanan, Y-nya yang negatif. Gitu ya. Nah, berarti kalau misal saya punya misalnya min 3,5, minus 5. Nah, ini minus semua. Kuadran berapa? Kita pilih kuadran 3 karena minus semua. Gitu ya. Kalau positif semua, ya berarti kuadran 1 dan seterusnya. Kita langsung ke soal. Titik A min 4,1 terletak pada kuadran min 4. Min 4 itu kan ke kiri ya. Ke kiri. Terus nih ke kiri nih min 4. Terus 1 itu positif ke atas Y-nya. Udah berarti ada di kuadran 2. Gitu doang ya. Lanjut. Berikut ini merupakan titik yang berada pada kuadran 3. Titik yang berada pada kuadran 3. Ingat kuadran 3 negatif semua ya. Berarti kita pilih, kecuali ini kuadran 3 negatif semua. Ini juga sama, yang bukan berarti yang C. Itu aja ya, lanjut. Titik 10, minus 5 berjarak. Nah, titik 10, minus 5 itu kan di sini nih. Titik 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 di sini. Minus 5 itu di bawah. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini nih. Nah, ini titiknya itu 10 X-nya, Y-nya minus 5. Pertanyaannya, titik 10, minus 5 berjarak dari sumbu Y. Nah, kalau pertanyaannya dari sumbu Y, kita fokus ke sumbu Y. Berarti ini dong. Nah, ini jaraknya nih. Berapa satuan? 10. Kalau kita ditanyakan itu terhadap sumbu Y, berarti jawabannya yang X, 10 satuan. Ya. Tapi kalau pertanyaannya terhadap sumbu X, berarti ini. Nah, nih. Berarti 5 satuan. Ini kalau terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y berarti 10 jawabannya. Gitu doang ya. Nah, terus kalau Perik misalnya punya titik di sini nih. Berarti 2, nih X-nya 2 ya. Koma, Y-nya tuh 23. 2,3. Jarak titik ini terhadap sumbu X berapa? Ya udah kamu lihatnya yang Y. Karena jarak terhadap ini. Jaraknya nih terhadap sumbu X tuh. Berarti ketinggiannya 3. Tapi kalau misal jarak terhadap sumbu Y, ya berarti X-nya tuh 2 gitu kan. Nah, itu dong ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 19. Perhatikan diagram berikut. Koordinat titik P adalah, tinggal kita lihat P itu ke kiri dan ke atas. Ke kiri ke atas berarti tanpa kita melihat angka nih ya,
kita bisa tahu jawabannya pasti ini. Karena X-nya negatif, X-nya ke kiri negatif, Y-nya ke atas positif. Yang negatif sama positif jawabannya cuma ada C. Gitu ya. Nah, ini kalau pilihan ganda enaknya gini ya. Kita bisa menerka-nerka, kita bisa nalar anja tanpa kita hitung juga bisa. Kita pastikan boleh. Tuh X-nya dulu ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. X-nya minus 7. Ke atas. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Y-nya 6. Udah benar. Minus 7,6. Lanjut. Koordinat titik A dan C. Kita lihat A-nya dulu. A-nya berarti di sini nih ya. A-nya X dulu. Tuh 2, 3, 4. 4, ke atas. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4,8. Ada nggak 4,8? Oh, ada A, C, D. Sekarang yang C. Yang C lihat X-nya 0. Y-nya tuh 2, 3. Tuh 2, 3 benar 3 ya. Berarti 4,8 sama 0,3 C jawabannya. Tapi salah ya. Yang B berapa? Coba hitung yuk warna biru. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ke atas positif juga. Tuh 2. 8,2. Gitu ya. 21. Perhatikan diagram berikut. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, kita coba centang-centang yang benar ya. Titik A terletak pada kuadran 1. Bukan, A itu 2. Salah. Koordinat titik B adalah 1,4. B1, oke ini 1, benar. 4, tuh 2, 3, 4. Benar nih. 1,4 jawabannya yang B. Kalau yang C salah juga pasti. D 1,7. B. Titik D ini dia kuadran ini. Udah pasti ini minus 7 harusnya gitu ya. Salah. Yang udah jelas yang B. Lanjut. Perhatikan diagram berikut. Posisi titik R terhadap titik Q. Pak Erik zoom lagi biar kelihatan. Posisi titik R, posisi titik R terhadap titik Q. Perhatikan, terhadapnya siapa? Kalau kita melihat R dulu nih, terhadap, pakai laser. Kalau kita melihat R terhadap titik pusat, berarti yang ini nih titik pusat 0,0, kita bisa melihat titiknya dia yaitu 5,1, benar ya? Atau 5 ke kanan, 1 ke atas. Nah, ini untuk R terhadap titik pusat. Sekarang beda lagi. Titik R terhadap titik Q. Berarti titik pusatnya kita mulai dari Q. Bukan 0,0, tapi dari Q. Kita lihat dulu. Dari Q menuju ke R gitu ya berarti ya. Berapa satuan nih? Di sini 3. Terus di sini 3 tambah berapa nih? 5 ya. 3 tambah 5. Oh, 8. 8 satuan ke kanan. Mana nih? Antara A. Udah A doang berarti. Jelas. Ya, 8 satuan ke kanan. Kalau ingin jelas lagi, setelah sampai sini, berarti kan ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan ke atas. Tuh, jawabannya yang A. 8 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Jelas ya? Ini terhadapnya siapa dulu? Kalau terhadap Q berarti pusatnya diubah ke Q. Oke, kita lanjut. Tadi jawabannya yang A ya. Nah, kita lanjut lagi nomor 23. Sebuah bangun memiliki titik-titik sudut P supaya bangun. Ini kita gambar aja nih. Nah, 23. Sebuah bangun memiliki titik-titik sudut. Nanti insya Allah ada ini ya, ada coret-coretan berpetak juga. Kalian bisa menggunakan itu. 23. Sebuah bangun memiliki titik-titik sudut P 3,1. Kita gambarin aja dulu. Minus 3. Minus 3 itu ke kiri 3 ya. Tuh 2, 3 di sini. Minus 3. Minus 3,1. Satunya di atas. Berarti di sini. Nah, ini P. P di sini ya. Q 5,1, 5 ke kanan. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini 5. 5,1 di sini berarti. Ini Q.
PQ R-nya 3, minus 3. 3-nya berarti itu 23 di sini, minus 3 di bawah tuh 23. Nah, di sini PQ R. Nah, supaya bangun tersebut berupa trapesium sama kaki, maka koordinat S adalah, nah, tahu ya, untuk trapesium sama kaki ini kita hubungkan dulu aja nih. Pada dihubungkan. Nah, ini kita ingat lagi nih, kalau kita bicara trapesium sama kaki berarti yang ini kayak gini. Ini contoh doang ya. Nah, trapesium sama kaki, atas bawah sejajar, kanan kiri sama. Kalau jajar genjang, yang miring jajar genjang gini misal. Nah, ini jajar genjang nih, yang miring ya. Atas sama bawah sejajar, kanan sama kiri juga sejajar. Terus apa lagi nih? Belah ketupat. Kalau belah ketupat yang gini, yang panjangnya sama tapi sudutnya yang bersebelahan berbeda, tapi yang berhadapan sama. Misalnya belah ketupat gimana ya? Gini deh. Nah, yang agak langsingan. Nah, tuh. Yang berhadapan besarnya sama, sudutnya ya, dan panjang diagonalnya intinya beda panjang diagonal. Kalau panjang diagonalnya sama namanya apa? Persegi. Nih, persegi. Panjang diagonalnya sama, sisinya sama, panjang diagonal sama. Nah, gini-gini ya. Nah, ini trapesium sama kakinya yang ditanyakan. Ini itu boleh kita balik. Boleh kan gambarnya dibalik? Jadi gini. Nah, nih, Pak Erik kasih contoh. Boleh nggak kayak gini? Boleh kan? Nah, berarti di sini kayaknya kita butuh titik lagi sehingga ini ke sini 2 sini. Nah, nanti ke atas. Udah deh ya kan? Nah, ini jadi trapesium. Berarti kita bayangin aja nih, kita butuh apa nih? Titik tambahan ya. Di sini berarti nih. Nah, sehingga kalau kita gabung garisnya, membentuk trapesium sama kaki. Nah, ini berarti titik apa nih? PQRS. Nah, ini S. S itu berapa titiknya? Koordinatnya. Nih, X-nya minus 1. Y-nya tuh 2, 3. Minus 3. Minus 1, minus 3. Jawabannya yang A. Gitu ya. Ini reviewnya. 24. Sebuah bangun memiliki titik sudut. Nah, kita gambar lagi nih. 1,4. 1,4 pakai warna hitam. Berarti di sini 1, 4 tuh 2, 3, 4. Di sini 4. Di sini berarti titiknya A. B-nya 4,0 tuh 2, 3, 4. Di sini 4,0 berarti di sini titik B. C-nya 1, minus 4. 1 di sini, minus 4 ke bawah tuh 2, 3, 4. Nah, di sini ABC nih ya, C. D-nya minus 2,0. Minus 2 di kiri tuh 2. Nah, nih minus 2. Nah, nih di sini nih 0. Oh, di sini juga. Nah, ini C. Bangun tersebut adalah bangun. Nah, kita hubungkan. Set. Gini. Nah, ini bangun apa nih? Bangun belah ketupat. Karena jelas sisinya sama, panjang diagonalnya. Nah, kita hitung panjang diagonal aja deh. Warna merah. Apakah panjang diagonalnya sama? Coba kita hitung ya. Nih, diagonal. Dari atas ke bawah 4 tambah 4, 8. Terus dari ke kanan 3, ke kiri 3. Tuh beda. Berarti dia namanya belah ketupat, BK yang D. Gitu ya, 24 ya. Lanjut 25. Sebuah persegi panjang memiliki titik-titik sudut A minus 5,3. Berarti ke bawah nih. Ke bawah minus 5. Tuh 2, 3, 4, 5 nih. Minus 5,3. Minus 5, 3-nya di sini. Ini 3 ya. 3.
berarti titiknya di sini. Ini A. B-nya minus 3,3. Minus 3 berarti di sini. Minus 3. 3-nya di sini juga. Nah, di sini. Ini B. Bener ya? B. C-nya minus 3,7. Minus 3 di mana? Tuh 2, 3. Nih, minus 3. Minus 3 di sini. Min 3,7. Buset, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini nih. Ini 7 nih, kurang. Nah, di sini 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Minus 7. 7, sorry. Minus 3,7. Oke, ini C. Koordinat titik D adalah nih kurang minus, sorry. Ini soalnya kayak kurang minus nih. Harusnya soalnya minus 7 ini ya. Berarti di mana kalau misal minus 3, minus 7 nih di sini. 3, minus 3, minus 7. Minus 3, minus 7. Ini soalnya salah bener sih. Tuh 2, 3, 4. Nih minta persegi panjang min 3, dah. Ini kan yang buat Pak Erik ya. Nah, ini Pak Erik ganti aja dulu nih. Kalau di situ nggak bakal jadi minus 3, minus 7. Berarti minus 3, Pak Erik hapus dulu. Minus 3, A, B, C. Minus 3 juga. Nah, ini minus 3, minus 3. Nah, Pak Erik ganti minus 3. Nah, jadinya di mana? Di sini. Nah, ini C nih. Maka titik D-nya di mana? Nah, ini kalau kamu sudah punya kayak gini, tinggal kita hubungkan aja nih. Kita hubungkan. Mana D yang mungkin untuk menjadi persegi panjang? Oh ya, kalau ini penamaannya berlawanan arah jarum jam karena ABC ke sini. Kalau searah jarum jam penamaannya ke sini. A, B, C, D gitu. Ya, ini kalau searah jarum jam. Kalau ini berlawanan. Oke, berarti jawabannya D-nya di mana? Di sini. Berapa nih D-nya? Kenapa di sini? Karena ketika dihubungkan menjadi persegi panjang, gitu ya. D-nya berarti berapa tuh? Minus 3, minus 5. Enggak ada jawabannya, tapi kita buat sendiri. Minus 3, minus 5. Jawabannya yang C. Gitu ya. Nomor 25. Lanjut. Nomor 26. Gambar yang menunjukkan garis M dan N saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini MN sejajar semua. Oh, yang D udah jelas salah karena dia tidak sejajar gitu ya. Lanjut. Tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X. Tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan Y. Kalau yang ini tegak lurusnya dengan ini sumbu X, benar ya? Kalau ini dia ini tegak lurus ya ini ya. Kalau tegak lurusnya ini berarti tegak lurus dengan siapa ini? MN sama Y. Tapi kalau misalnya MN yang C, ini tegak lurus dengan siapa yang C? Tegak lurus dengan X, gitu kan? Nah, di sini kita tidak boleh tidak tegak lurus dengan keduanya. Berarti yang B. Gitu doang ya. Nah, lanjut. Jika garis A tegak lurus dengan sumbu Y, maka garis A. Nah, ini kita asumsikan ya. Kita punya sumbu X, sumbu Y. Nah, ada garis A tegak lurus sumbu Y, berarti gini. Garis A-nya gini. Nah, paling misalkan ya. Nah, ini garis A nih. Nah, ini A. Maka garis A yang pertama sejajar sumbu X, benar nggak? Ini sumbu X, benar. B, sejajar sumbu Y, salah. Sumbu X sejajarnya nih, ya, sejajar. Tegak lurus dengan sumbu X, salah juga. Yang D tidak sejajar terhadap sumbu X dan Y. Nah, ini mah sejajar dengan X ya. Berarti jawabannya yang
yang A. Nah, gini ya. Ini harusnya atau nih. Nah, tidak sejajar terhadap sumbu X atau Y. Sorry. Dua-duanya ini ya benar ya. Oke, sip. Lanjut. 28. Garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis yang melalui titik. Nah, ini kemarin kita sudah belajar. Kita asumsikan kalau kita punya sumbu Y, sumbu X, terus ada titik, dua titik yang misalkan garisnya ini deh, garis lain. Nah, garis lain ini dilewati oleh dua titik misalnya. Katakanlah misalnya titiknya 3,-5, berarti di sini pasti X-nya bebas, misal X-nya -2. Nah, Y-nya pasti juga -5. Nah, dari sini nih. Nanti akan kita cari polanya nih. Nah, perhatikan tuh. Kalau suatu garis yang melalui dua titik, Y-nya sama, nih, Y-nya sama nih, -5. Dia sejajar dengan X. Nah, sejajar dengan X, bener ya? Nah, terus kalau misal yang sama X-nya berarti kalau yang sama X-nya, nih, misalnya nih, berarti nanti akan sejajar dengan sumbu Y, kebalikannya. Nah, berarti ini apa nih? Garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini pertanyaan sumbu X jajarnya. Berarti yang kayak gini kan? Sejajar dengan sumbu X, berarti Y-nya haruslah sama. Cari aja nih, nggak usah digambar. Ini cara yang nggak usah digambar ya, yang pernah Pak Erik sampaikan. Nah, kita lihat dulu. Berarti yang mana nih? Yang Y-nya sama. Ini bukan, ini X-nya yang sama. Ini nggak ada yang B. Nah, ini 5 sama 5, jawabannya yang C. Kalau kita analisis lagi, kalau yang A, yang sama depannya, berarti dia sejajar, gini, tanda sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau yang ini sejajar dengan sumbu X, benar. Kalau yang ini, yang B, dia memotong dua-duanya. Kalau yang D, sama juga memotong dua-duanya. Lanjut, 29. Garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Berarti kita ingat yang ini, atas ini tadi nih. Kalau sejajar sumbu Y, yang sama siapa? X-nya. Mana yang X-nya sama? Tuh, udah jelas tuh. Nah, ya. Sejajar sumbu Y, berarti jawabannya yang A. Kalau B, dia memotong dua-duanya karena beda semua. Kalau yang C, ada satu yang sama, berarti dia sejajar sumbu X. Kalau yang D, memotong dua-duanya. Lanjut. Nomor 30. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis yang melalui titik. Ini tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kalimatnya tegak lurus. Kita lihat lagi nih, nomor 28. Yang A. Kalau misal dia sejajar dengan sumbu Y, ini ya. Kalau misal dia sejajar sumbu Y, buat contoh ini aja deh nih. Nah, kalau yang sama itu Y-nya, dia tegak lurus dengan Y-nya juga. Tuh, tegak lurus kan? Dengan garis dia, tuh, tegak lurus. Kalau tegak lurus dengan sumbu Y, berarti Y-nya sama. Y-nya sama ya, nggak kebalik, Y-nya sama. Berarti ini juga sama nih. Tegak lurus dengan sumbu Y, berarti Y-nya yang sama. Cari yang Y-nya sama mana? Y-nya sama berarti yang A, bukan yang B. Jawabannya ada dua nih. Jawabannya B sama C. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis yang melalui B dan C, gitu ya. Oke, itu aja. Coba yang lain. Oh ya, ini kita sudah sampai ke relasi ya. Sepertinya itu yang bisa Pak Erik sampaikan di part 2 ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang lagi. Semoga untuk tes nanti diberikan nilai terbaik buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.